Oke, selamat datang di Teologi 123. Ini kita punya kedatangan tamu baru, namanya Stefani. Stefani ini sebenarnya satu alma mater dengan saya. Betul betul. Sama-sama di TCA, cuman saya sudah beres, Stefani masih lanjut. Nah, mungkin Stefani kasih perkenalan dulu nih ke para pemirsa Teologi 123. Silakan, Stefani. Oke, gimana ya? Halo dulu deh semuanya. Halo, jadi perkenalkan tadi Ko Andre disebut nama saya. Nama saya Stefani. Jadi sekarang saya ada di Singapura, masih lanjut sekolah di TCA, satu tempat dengan Ko Andre sama. Tapi udah lanjut ambil Master of Divinity. Jadi masih in the progress lah. Ya, Wah, itu ini aja sih. udah jadi dewa deh. Belum, Udah, belum. paketnya sudah lewat. Masih jauh nih. Tapi Stefani ngomong-ngomong udah dapat tempat pelayanan atau gimana di Singapura? Kemarin dengar-dengar katanya Singapura. masih apply. Kemarin kan di Bartley kan. Hmm, Jadi aku baru apply 1 bulan lalu, akhirnya diterima di Wesley Methodist Church. Wesley itu yang di Orchard. Yang di Orchard di Fort Canning. Oke, 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 oke. Wah, Hmm. menarik. Itu kita banyak teman juga di situ kan? Oh, Ada itu? beberapa. Iya. Oh, Kalau setahun, oh ya. enggak, itu sorry, itu Wesley yang di Ang Mo Kio. Oh, Ang Mo Kio. Ya, kita ada teman juga di sana, lulusan MDiv juga kok nggak salah. Wow. Oke, oke. Ya, Ya, waduh, masih berapa tahun lagi nih MDiv? 2 tahun lagi? Setahun lagi? masih 1,5 lah. Satu Oke setengah. lah, gampang lah, 1,5 mah. By God's grace lah. Oke. Silakan. Malam ini kita mau diskusi apa nih? Kemarin dapat slide-nya dapatnya bahas soal kekudusan ya. Iya, betul. Kita hari ini mau bahas tentang kekudusannya Allah. Oke. Silakan, Stephanie, silakan Coba kalau mau di-share share. bahannya. Oke, Silakan. mantap. Oke, hari ini kita mau bahas tentang kekudusan Allah yang sering dilupakan nih, ya. Kenapa bahas tentang kekudusan? Karena kalau misalnya kita ngomong masalah kekudusan ya, banyak sekali orang yang memiliki pemahaman bahwa kekudusan itu hanya menjadi orang yang baik secara moral. Betul sih, itu betul. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat di dalam Alkitab ya, the idea of holiness is even bigger and more rich gitu loh. Ya, makanya hari ini saya ingin membahas tentang kekudusan Allah, dan ini juga sering dilupakan oleh banyak sekali orang Kristen. Jarang sekali kita sekarang mendengar komunitas-komunitas orang Kristen yang berbicara tentang kekudusan, sekalipun gereja-gereja jarang sekali yang berkhotbah tentang kekudusan Allah, gitu. Nah, jadi saya mau share kekudusannya Allah, tapi sebelum itu saya mau kasih tahu, saya akan bahas dulu konsep kekudusan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Setelah mengetahui konsep itu, baru kita akan berbicara mengapa sih penting sekali untuk berbicara tentang konsep kekudusan Allah ini. Lalu kita akan mengarah ke implikasi buat orang Kristen sekarang. Oke, kekudusannya Allah. Kalau pengertian kekudusan dalam bahasa Ibrani, ya, itu adalah kadosh. Saya nggak tahu ini pronounce-nya benar atau tidak, kadosh gitu ya. Dalam bahasa Inggris artinya to cut or set apart, memutuskan dari segalanya suci secara keseluruhan. Dan kalau kita udah melihat arti ini kan ya, kita sudah tahu hanya satu orang saja yang bisa memenuhi definisi ini. Dan itu hanya Allah. Hanya Allah yang bisa memenuhi definisi ini. Dan kekudusan itu bukan hanya aspek dari siapa itu Allah atau apa yang sudah Allah lakukan. Tapi kekudusan itu inti dari Allah sendiri. Esensi dari Allah sendiri. Kenapa saya bilang inti? Karena apapun yang Allah lakukan, apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah katakan, semuanya itu kudus. Di dalam kasihnya dia kudus, even in his anger, he is holy. Makanya saya bilang bahwa kekudusan ini adalah inti dari Allah. Karena kekudusan ini itu inti dari Allah, sebenarnya sangat luar biasa dan sangat berbahaya untuk didekati kekudusan Allah ini. Tapi bukan dalam hal yang buruk ya, hal yang baik, karena saking dahsyatnya manusia itu tidak bisa mendekati.
Makanya kita mau lihat contoh-contohnya seperti Musa di dalam Perjanjian Lama. Ada Musa bertemu dengan Allah dalam nyala api yang keluar dari semak duri, kan? Habis itu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 5 berkata, jangan dekat-dekat, kalau mau datang tanggalkan kasutmu. Tapi akhirnya Allah bilang, jangan mendekat. Sebab di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini menunjukkan bahwa kekudusan Allah itu sangat intens, terlalu kuat, sehingga manusia tidak boleh mendekat. Cerita, contoh yang lainnya lagi, seperti tempat yang maha kudus. Tempat yang maha kudus ini ada di dalam bait Allah. Di bait Allah itu kan tempat ibadahnya orang Israel ya, zaman dulu. Mereka nggak bisa masuk, dan hanya orang-orang yang terpilih saja yang bisa masuk ke dalam tempat yang maha kudus ini. Karena tempat yang maha kudus ini kita bisa katakan bahwa ini adalah hotspot of God's presence, gitu loh. Jadi nggak bisa semuanya masuk. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau misalnya orang yang terpilih ini pun tidak suci, mereka harus gimana? Dan orang-orang yang tidak terpilih mau menyembah Allah dalam bait Allah ini, mereka harus menjadi suci. Tapi solusinya gimana, ya kan? Jadi solusinya gimana? Solusinya hanya satu, mereka harus menjadi suci. Nah, menjadi suci dalam perjanjian lama ini kan kita pasti berpikir, oh, mereka harus suci secara moral. Itu sih cara gampang untuk mengertinya. Tapi kalau kita baca di dalam perjanjian lama, sebenarnya Alkitab itu banyak menekankan ritually pure, yang artinya banyak sekali tradisi-tradisi yang justru harus bersih, harus suci. Contohnya, kalau mereka harus menjadi suci, artinya mereka tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang mati. Nggak boleh sentuh badan orang mati, nggak boleh sentuh badan orang yang sedang sakit, ya disease skin, ataupun darah-darah, gitu loh. Itu adalah arti mereka sudah tidak menjadi suci. Tapi bukan berarti orang yang menyentuh orang mati atau yang orang sakit itu mereka berdosa. Bukan berarti mereka sudah berdosa ketika mereka menyentuh hal-hal yang tidak suci. Hanya saja mereka tidak bisa masuk ke dalam bait Allah, tidak lagi bisa menyembah. Tapi bagaimana ceritanya kalau mereka itu tidak menyentuh barang-barang atau orang yang sudah mati itu, tapi mereka emang tidak suci dari hatinya, kayak berdosa. Mereka melakukan dosa kan sudah tidak suci. Nah, makanya dalam perjanjian lama itu Allah memberikan instruksi-instruksi yang sangat jelas itu di dalam buku Imamat ya. Kalau misalnya para penonton ingin tahu lebih jelas, boleh buka tuh Alkitabnya di buku Imamat, dibaca semuanya itu sangat jelas. Guilt offering, sin offering, semuanya ada di sana. Ya. Nah, ini adalah cara untuk menjadi suci. Kedengarannya dari cerita Musa sampai tempat yang maha kudus ini, manusia benar-benar tidak bisa melihat ataupun merasakan kekudusannya Allah. Tapi ide kekudusan ini tidak stop sampai di sini. Berkembang, ide kekudusan itu berkembang sampai kita mendengar cerita dari Yesaya. Yesaya yang berdiri di bait, yang berada di dalam bait Allah dan berdiri di hadapan Allah. Ya, kita bisa melihat di Yesaya pasal 6 itu ada menceritakan bagaimana Yesaya menerima visi dari Allah, tapi dia berhadapan langsung dengan Allah dan dikatakan bahwa Allah itu sangat kudus sehingga Yesaya itu ketakutan. Ya, dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, si Serafim bilang, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yesaya sadar bahwa dia itu orang yang sangat berdosa dan dia ketakutan karena dia masuk ke dalam baitnya Allah, sehingga dia bilang kan, pada di ayat 6 itu, celakalah aku, binasalah aku, karena dia tahu dia itu sangat berdosa. Tapi Allah itu tidak tega untuk menghancurkan Yesaya. Allah yang kudus tidak tega menghancurkan Yesaya, manusia yang berdosa. Justru Allah menyuruh Serafim untuk mengambil bara api yang ada di atas mezbah dan menyentuh bibirnya dan berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ini yang dikatakan sama Serafim. Kejadian yang luar biasa di sini tuh dari cerita Yesaya yang kita bisa lihat tuh sebenarnya Allah yang sungguh kudus, sangat kudus, ia mampu mengambil dosa-dosanya Yesaya, terus dia mentransfer kekudusannya itu ke Yesaya. Sehingga ketika Yesaya bibirnya sudah disucikan, ia bertobat. Ada transformasi di sana.
ia bisa berbicara lagi kepada Allah setelah itu. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kayak kenapa harus di bibir gitu kan? Kenapa Allah malah menyucikannya lewat bibir, lewat api tersebut ya, lewat bara api tersebut. Karena bibir itu kalau kita mau tahu, bibir itu kan alat berkomunikasi ya, alat berkomunikasi. Apapun yang kita katakan itu kan sebenarnya keluar dari hati. Kalau hati kita udah gak beres, sebenarnya most of the time, apapun yang kita katakan tuh udah gak menjadi berkat. Udah pasti banyak yang lebih banyak jahat-jahatnya lah daripada yang baik-baiknya. Makanya kalau menurut komentaris yang saya baca, makanya mereka mensuggestkan itulah alasan Allah meminta Serafim untuk menyentuh bibirnya Yesaya. Nah, supaya ia bisa dipulihkan. Tidak sampai di sini, tidak sampai di ceritanya Yesaya, itu juga setelah Musa, tempat yang maha kudus, Yesaya, itu juga ada Yehezkiel. Konsep kekudusan ini sangat menarik dari Yehezkiel, karena Yehezkiel itu melihat visi air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Itu ada di Yehezkiel pasal 47. Dia melihat bahwa air yang dari tetesan-tetesan keluar tiba-tiba menjadi sungai. Dan saat itu juga ia melihat banyak sekali pohon, dan ia sadar bahwa di mana air itu berada, di situ ada kehidupan. Nah, itu dikatakan di Yehezkiel sendiri ya, di ayat 9, dia bilang, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai air laut itu kan asin ya, air laut itu sampai menjadi tawar, yang ada kehidupan. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Itu yang dikatakan Yehezkiel. Ini juga menggambarkan bahwa kekudusan Allah itu sama seperti air yang mengalir, yang membawa kehidupan. Menarik dari yang Yehezkiel ini, kekudusan Allah itu mengalir seperti air yang membawa kehidupan. Sekarang kita mau compare. Dari Musa, kita tahu kekudusan Allah itu tidak bisa didekati sama sekali. Dari tempat yang maha kudus, kita tahu kalau yang bisa meng-approach kekudusan Allah hanya orang-orang terpilih. Dari Yesaya, di sini sudah mulai berubah. Dari Yesaya itu kekudusan Allah justru sudah mulai terlihat. Allah yang berinisiatif untuk memancarkan kekudusannya dan bahkan menyucikan Yesaya seperti bara api. Dari Yehezkiel, kekudusan itu keluar seperti air. Kenapa kekudus air itu melambangkan seperti kekudusan? Karena kan tadi saya dari awal udah bilang, kalau kekudusan itu inti dari Allah. Dan bait Allah itu adalah kediamannya Allah. Apapun yang keluar dari bait Allah itu adalah kudus, suci. Dan sama seperti yang Yehezkiel ini, air yang keluar dari bait Allah itu kudus. Kekudusannya itu tidak menghancurkan, tapi kekudusannya itu memberikan kehidupan. Nah, kita tidak akan bisa mengerti secara komplit pemahaman ini sampai kita masuk ke dalam perjanjian baru. Di perjanjian baru ini, kita melihat Tuhan Yesus. Kita tahu kalau Tuhan Yesus itu anaknya Allah kan. Dia juga yang memenuhi semua visi-visi yang ada di dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus itu kan kudus, Tuhan Yesus itu kan suci. Tapi perbedaan konsepnya, Tuhan Yesus datang ke dunia di tengah-tengah orang yang tidak suci, tidak kudus. Tapi di ministrinya Tuhan Yesus justru banyak sekali menyentuh orang-orang yang tidak suci. Baik membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan wanita yang memiliki pendarahan. Itu semuanya kan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama tadi, tidak suci itu hal-hal yang berkaitan dengan mati atau yang tidak bersih, untuk tidak suci. Tapi Tuhan Yesus justru menyentuh orang-orang yang tidak suci, membangun relasi dengan orang-orang yang tidak suci juga, makan bersama-sama dengan mereka. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau Tuhan Yesus itu kekudusannya sama dengan Allah, karena Tuhan Yesus tidak keefek oleh ketidakkudusan manusia. Kalau disentuh kan berarti keefek, tapi Tuhan Yesus justru mentransfer kekudusannya, sehingga mereka yang sakit ini, mereka yang tidak suci ini, sembuh, suci, dan memiliki harapan. Memiliki harapan seperti air yang ada di dalam Yehezkiel. Kalau kita mau membahas, melihat kembali kan kayak di dalam perjanjian lama, Yesaya sama Yehezkiel, Tuhan Yesus itu seperti bara api. Bara api yang menyucikan Yesaya. Tuhan Yesus itu juga seperti air yang membawa
kehidupan, dan harapan. Ini adalah konsep kekudusan yang sangat unik sebenarnya kita lihat lewat perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Kekudusan sekarang tuh bukan hal yang sangat-sangat strict, tapi justru kekudusan itu yang membawa hope, membawa harapan kepada banyak orang. Dan ketika sudah ada kekudusan, ya, manusia sudah menerima kekudusan dari Tuhan Yesus. Kalau mau disentuh sama Tuhan Yesus dan mau dikuduskan, maka orang-orang yang menerima itu akan menjadi God's temple. Mengapa God's temple? Karena kan awal-awal kekudusan itu hanya ada di bait Allah kan, tidak keluar. Tapi akhirnya keluar, terus reach out to Jesus, akhirnya Jesus reach out to many people, dan many people itulah yang meng-carry kekudusan ini. Kekudusan yang membawa harapan. Nah, sampai di sini kira-kira ngerti nggak kok? Ya, oke. Ya, ada transformasi yang membawa harapan kan. Nah, mengapa mengetahui konsep kekudusan Allah itu penting? Nah, ini yang mau mengapa mengetahui kekudusan Allah itu penting? Karena sebenarnya kekudusan Allah adalah pusat dari Alkitab. Inti dari Injil itu adalah kekudusan Allah. Tanpa ada kekudusannya Allah, kita tidak akan pernah mendengar 10 hukum Taurat. Tanpa adanya kekudusan Allah, kita juga tidak akan mendengar Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Tanpa ada kekudusannya Allah pun, kita tidak akan pernah mendengar harapan for the Christian in the eternal life gitu loh, untuk eternal life. Makanya kekudusan Allah itu nyata dan benar karena ada Allah yang kudus, yang mengontrol cerita itu di sepanjang waktu dan dalam segala hal. Makanya saya mau, setelah mengetahui konsep kekudusan dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, setelah mengetahui mengapa kekudusan Allah itu penting, karena itu adalah pusat dari Injil, pusat dari Alkitab, kita juga bisa mengetahui ada implikasi yang didapatkan sama orang Kristen. Implikasi yang mengaku sebagai orang Kristen. Implikasi yang pertama yang saya dapatkan, kekudusan membawa teguran. Mengapa kekudusan membawa keteguran? Ketika melihat di ceritanya Yesaya kan, ketika ia berdiri di hadapannya Allah yang kudus, dia tidak memberikan ekspresi seperti, wow, Allah itu kudus gak? Tapi dia malah terpuruk, dia menunjukkan sisi terpuruknya dan dia sadar betapa berdosanya dia, betapa tidak sucinya dia. Kita sebagai orang yang mengaku sebagai orang Kristen juga seharusnya mempunyai sikap yang seperti ini, merasa terpuruk ketika berdiri di hadapannya Allah. Karena kita tahu bahwa dosa masih tinggal di dalam hidup kita. Sayangnya dosa saat ini itu tidak menyeramkan, doesn't appear sinful to us. Often it's attractive gitu loh, dosa. Jadi ketika kita baru sadar bahwa Allah itu kudus, kita baru sepenuhnya menyadari bahwa dosa itu lebih dari sekedar perilaku buruk. Tapi dosa itu adalah kondisi hati yang menyebabkan kita dengan sukarela berulang kali memberontak melawan perintah Allah. Itu adalah dosa. Jadi implikasi yang pertama, ketika kita mengetahui kekudusan Allah, kekudusan akan membawa kita teguran. Menegur kita betapa tidak sucinya kita di hadapan Allah, betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kekudusan adalah panggilan. Karena kekudusan itu esensi dari karakternya Allah, maka orang yang mengaku sebagai anaknya Allah juga harus menyimpan kekudusan sebagai pusat hidup, atau memegang kekudusan sebagai pusat hidup di sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan sama 1 Petrus kan, anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab Allah itu kudus. Ya, cara untuk mengerti implikasi yang kedua ini, itu gampang. Kita dikuduskan dan kita dipanggil untuk menjadi kudus. Kita bisa datang di hadapannya Allah karena kita sudah dibenarkan dan sudah dikuduskan oleh Allah, tapi kekudusan itu diberikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan untuk mengatakan bahwa kita kudus, berarti kita sudah harus siap untuk memenuhi panggilan untuk menjadi kudus dan memilih untuk memuliakan Allah di mana saja dan kapan saja dengan mematuhi perintah Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu kita sendiri.
Karena juga ada yang bertanya kan, kekudusan itu kan tidak bisa kita raih 100% gitu loh. Jadi apa sih tujuannya untuk menjadi kudus? Kalau dari awal saja kita sudah tahu kekudusan tidak bisa kita raih secara for 100%. Tapi kita bisa bilang kalau kekudusan itu bukan untuk meraih kesempurnaan. Kekudusan itu adalah attitude yang orang Kristen harus miliki. Setiap pikiran, setiap keinginan, setiap perkataan yang keluar, setiap choice, every action harus dilakukan dengan menyadarkan diri kita kepada Allah dan perintahnya. Dan karena juga Allah yang sudah memanggil kita menjadi kudus, dia pasti juga yang akan memampukan. Dia mengirim Roh Kudus ketika Tuhan Yesus tidak ada di dunia yang tinggal dalam dunia ini. Karena di dalam Yohanes, kalau baca dalam Yohanes 14 itu ya, juga mengatakan bahwa Roh Kudus, roh kejujuran ya, sudah tinggal dalam hidup kita supaya kita membantu kita untuk mentaati Allah, mentaati Tuhan Yesus, dan untuk terus bersandar kepada kekudusannya Allah in all that we do. Ya, jadi ini aja sih kok, maksudnya konsepnya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kalau kedengarannya agak Allah itu menyeramkan kekudusan itu, tapi sebenarnya di balik kekudusan itu dia juga memberi harapan lah kepada orang-orang, dan sebenarnya kekudusan itu lebih yang ke attitude. Kita nggak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan dalam kekudusan. Sip, ya. Nah, ini kalau tadi cerita dari presentasinya Stefania, nah Iya. Contoh di Yesaya itu penting menurut saya. Waktu si Yesaya ketemu ya muka dengan Allah, dia bilang help me, ya. Dia unclean lips kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Unclean, ya. Nah, unclean lips ini kalau kita baca di beberapa komentaris itu karena memang suatu semacam kultural waktu zaman itu orang tuh ngomong seenaknya, segampang. Jadi dia memang tidak menjaga kata-kata atau perkataan atau sikap lah kita bilang ya, karena memang saat itu majority dari semua orang seperti itu. Dan waktu dia ketemu muka dengan Tuhan, dia sadar, wah saya background-nya begini gitu. Jadi dia takut. Tapi yang tadi dibilang oleh Stefani itu bahwa kemudian justru pengkudusan itu dilakukan oleh Tuhan kepada si Yesaya. Jadi ini sebenarnya semacam prototipe perjanjian baru. Jadi waktu seseorang mau kudus, tidak selalu 100% usaha manusia. Memang ada usahanya seperti yang si Yesaya itu bilang, oh, akan lips, dia sadar atas dosanya, tapi yang mengkuduskan tetap Tuhan gitu. Karena tidak ada orang yang bisa mengkuduskan selain Tuhan. Jadi konsep itu, prototipe Yesaya itu sama dengan di Yesus. Waktu Yesus bilang apa? Waktu Yesus bilang kan dia datang untuk orang yang baik, tapi bukan datang untuk orang yang sehat, tapi datang untuk orang yang sakit. Jadi secara langsung bahwa perpanjangan tangan di kisah Yesaya itu melalui serafim mengambil bara api kepada Yesaya dilakukan sekarang oleh Yesus di perjanjian baru. Ya, menarik. Jadi memang kadang-kadang kita suka salah konsep. Ya, kudus itu sering dibilang nggak boleh berbuat dosa. Wah, manusia nggak berbuat dosa susah. Anda berpikir jahat aja susah gitu kan. Jadi dalam satu hari itu tidak mungkin kita tidak berbuat dosa deh. Ya, pasti ada perpikiran jelek lah, ada apalah, hati yang nggak enak gitu ya, itu pasti ada. Tapi konteks kita untuk kekudusan itu bukan sikap persikap. Kalau sikap persikap, lama-lama kita nggak beda dengan orang Platonisme, orang Yunani yang suka menimbang-nimbang dosa dengan keberbuatan baik gitu. Mana yang lebih berat masuk surga, yang kalau yang jahat lebih berat masuk Hades gitu kan. Ya kita nggak beda, tapi justru kita berbeda karena bukan itu yang terjadi. Bahwa tadi di presentasi Stefani bilang attitude. Nah itu attitude penting karena di Ibrani kalau nggak salah, Ibrani 12 Paulus bilang begini, tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Nah, itu kalau dulu zaman saya masih di remaja, suka dibilang, wah Anda itu kudus, jadi nggak boleh nonton bioskop, nggak boleh dengar musik metal, nggak boleh, semuanya dilarang, Anda harus kudus. Sekarang kalau kita belajar, bukan itu maksudnya si Paulus. Maksudnya Paulus, kita punya hati yang kemana? Tanpa kita punya hati yang tertaut dengan Kristus dan bukan dinaungi oleh Kristus, ya, maka kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu ada di dalam Kristus, dan seperti yang dosen kita suka ngomong, Dr. Babu suka bilang begini, kita tuh
become the people of God. Waktu kita masuk ke Iya, dalam Kristen, nah people of God itu satu komunitas yang dibentuk oleh kekudusan Kristus. Jadi langsung betul. waktu kita mau menjadi melihat Tuhan, Anda harus become the community of God itu, people of God Hmm, itu, menjadi komunitas yang kudus, baru kita bisa hmm, melihat Tuhan. Nah, itu hmm. kurang lebih konteksnya memang ke sana ya. Iya, betul. Mungkin alasan saya juga memilih tema tentang kekudusan ini, kadang-kadang itu orang Kristen terlalu menekankan kasihnya Allah sampai kita tuh take God's love for granted gitu loh kok. Hmm, Jadi kekudusannya kan di put aside. Seperti tadi kan hmm, kita juga menekankan kekudusan itu attitude kan. hmm, Tapi hmm, hmm, hmm. orang-orang yang menekankan kasihnya Allah juga bilang itu attitude gitu loh. Cuma Hmm. mungkin orang-orang Kristen sekarang itu um, bingung kali ya. Bingung. Sebenarnya kasihnya Allah, maksudnya mencintai Allah itu apa sih? Sebenarnya kan juga Hmm, 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 mencintai Allah itu berarti menunjukkan kekudusan gitu loh. Yang hmm. menunjukkan transformasi kehidupan lah. Nah, Jadi saya rasa sih kalau ngomong dengan orang-orang sekarang itu ya hmm, konteks dosa, konsep dosa dan konsep kudus itu masih agak tidak beda dengan agama-agama lain gitu. Ya. hmm, Jadi kalau misalnya misalnya nih kalau kalau kita ya susah sih sekarang kita boleh makan babi, seandainya dulu kita nggak boleh makan babi ya, terus kita makan babi gitu kan, wah dosa nih kita. mm-mm, Ya bukan masalah itunya gitu ya. Bahkan dulu waktu saya di remaja kan, wah nggak boleh makan darah gitu. Nah, nggak boleh makan darah karena itu dosa gitu kan. Terus kalau hmm. nggak sengaja makan gimana? Oh nggak dosa, loh jadi nggak dosa kalau nggak sengaja. Jadi kalau puasa itu nggak sengaja nggak dosa dong. Jadi apa itu dosa? Apa itu action of mistake or morality yang tadi Mm-mm, Stefani bilang suka rancu ya. Tapi kalau mm. memang soal apakah Allah itu kasih? Ya Allah itu kasih itu Kaleb tuh kasih. lalu tapi kasih itu kan selalu dua dua arah ya. Dua arah. Selalu dua arah. Betul, Jadi ya. kalau dia mengasihi kita, kita harus menunjukkan kasihnya dia gitu. Dan kalau kita menunjukkan kasih Betul. balik kepada Tuhan, walaupun nggak sempurna ya, tapi kita akan ada reaksi dan attitude itu yang akan kita bawa. Gitu. Harusnya seperti Betul. itu. Ya memang suka banyak yang ya tadi ya Stephanie bilang, jadi seolah-olah jadi orang Kristen itu enak, udah Tuhan pasti ampuni. Well yes gitu. Hmm. Tapi kan kalau karena bilang cuma take it for granted, berarti Anda tidak punya kasih timbal balik. Berarti Anda belum Hmm. sebenarnya belum belum ditebus, Anda belum punya hati sebagai anak Tuhan gitu loh. Jadi Hmm. seolah-olah pertobatan kita atau apa sih bahasa bahasa itu apa conversion kita menjadi Kristen itu Conversion. belum belum benar-benar terjadi karena kita masih tidak tidak ada rasa imbal baliknya kepada Tuhan gitu Betul. ya. Betul. Menarik menarik Setuju. menarik. Ya ini kalau ngomong soal ini paling seru dengan orang-orang yang baru percaya atau yang belum percaya. Mereka Apa akan tuh suka tuh? akan challenge. Oh Tuhan baik, nggak mungkin kamu gini. Oh Tuhan baik, ya itu kan kalau menurut lo. Betul, betul. Iya, tapi memang mesti gini ya. Kadangkala apakah Tuhan baik? Ya Tuhan baik. Saya percaya Tuhan baik. Tapi kan kebaikan itu pun kalau yang orang Calvin bilang ada apa? Ada justice come with the love gitu. Nah, justice ini kapan kita akan dilewatkan oleh Tuhan? Nah, itu yang selalu orang Calvin bisa bilang begitu. Tapi kalau saya bilang begini, kasih pun itu sebenarnya tadi karena Stephanie bilang menegur kan. Nah, Iya. seorang kayak punya dua anak, kalau anak saya salah saya marahin gitu. Saya hukum gitu ya. Hmm. Itu bukan Hmm. karena saya galak, bukan enggak, tapi karena saya sayang supaya dia tidak melakukan kesalahan berikutnya gitu. Jadi Hmm. hukuman pun bisa menjadi bagian dari cinta kasih ya. Kasih. Jadi kalau Betul. kemudian orang sibuk semaunya gua tanpa peduli, ya itu sih bukan kasih namanya. Ya, jadi Hmm. ya emang perlu perbedaan antara antara kasih dan semau gue. Itu Betul. sukanya mereka. Tapi Benar-benar ya memang setuju. emang kalau kita ngomong ini kepada orang yang baru percaya atau yang belum percaya, ini menjadi sediskusi yang seperti debat kusir karena konteks konsep kita dalam soal dosa itu selalu tentang action, tentang moral, Action. ya. Mm-mm. Saya pernah debat sih sebenarnya dengan teman-teman saya dulu. Kalau Hmm. dosa itu kalau nggak salah bahasa Ibraninya tuh anak panah yang tidak kena sasaran.
Oh, oke. Kalau nggak salah ya Hmm. bahasa Ibraninya. Nanti deh lu kalau Mm-mm. masuk sekolah kelas Ibrani sama Pastor Joseph ya, lu tanya aja tuh. Kalau nggak salah itu uh, uh, ya anak panah yang tidak kena sasaran. Nah itu kata Hmm. dasar dosa. Hmm. Artinya apa? Sesuatu yang tidak tercapai itu sebenarnya dosa. Jadi Hmm. kalau misalnya handphone nih, kita punya handphone. Hmm. Handphone ini bisa dipakai buat telepon, bisa pakai buat SMS. Zaman dulu punya ada ya, zaman Hmm. Nokia segede gaban tuh. Nah, itu kan cuma bisa SMS sama telepon. Hmm. Kalau itu berfungsi seperti itu dianggap safe. Itu emang fungsinya seperti itu. Hmm. Tapi begitu dia nggak bisa pakai SMS yang ngaruh, jalan. Nah, ini rusak gitu. Jadi, Oh, oke. jadi kalau katanya dosa, artinya sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai sasaran, itu sebenarnya Hmm. dosa. Jadi kalau seandainya kita berbuat baik pun, ya, tapi Hmm. buat baik itu tidak sesuai sasaran. Misalnya begini nih, kita lihat orang minta-minta kasihan kan, Hmm. kasihan nih, kita kasih duit itu kan perbuatan baik, betul? Hmm. Perbuatan baik, tapi kita Betul. kan menjadi dosa karena apa? Ternyata orang itu pakai duitnya buat beli obat, ngobat dia. Jadi kita sekarang tidak Oke. langsung membayar dia untuk beli obat gitu loh. Oh, tapi kan kita Nah, tak tahu kan? nah Betul itu nggak? itu selalu argumennya kan kita nggak tahu kan dosa. Ya kalau menurut menurut konsep ya gitu nggak dosa, tapi kalau menurut konsep salah sasaran itu Anda Heeh. termasuk yang dikasih dia duit untuk beli Dosa itu obat. ya. Jadi itu dosa juga. Jadi konsep dosa itu Oh. masih bukan cuman end on our side, bisa Hmm. continuous gitu. Makanya kalau ada beberapa ethics ya, kalau masuk Hmm. kelas Kristen etik itu selalu bilang apakah the end justifies the mean gitu kan, apa Hmm. enggak gitu. Nah kalau kita melakukan ini apa side line-nya apa, down line-nya tuh gimana. Nah itu salah satu Hmm. etik yang kita harus dan itu menurut saya lebih tinggi dari cuma sekedar berbuat satu kali salah, berbohong salah gitu-gitu. Menurut saya itu lebih Hmm. impactful dibanding cuma masalah itu. Makanya kalau saya bilang dosa nggak, susah bilang dosa apa nggak dosa ya pasti dosa lah gitu loh. Hmm. Many of us kita bikin perbuatan baik itu pun tidak 100% kena sasaran kan. Nah kalau Betul. begitu ujung-ujungnya saya dosa juga dong. Makanya tidak mungkin seseorang bisa berbuat hidup kudus. Cuma Tuhan bisa menguduskan. Nah tapi Cuma bukan Tuhan. berarti Hmm. seenak jidat. Nah itu yang beda Hmm. ya. Hmm. Ya itu kalau nggak salah ya itu bahasa Ibrani itu. Belajar nanti. Yang dosa itu ya. Bagus saya nggak ambil kelas bahasa Ibrani, ngeri itu. Wah, menarik, menarik. Betul juga. Iya, iya. Jadi memang kalau ngomong soal dosa kekudusan, Dosa. iya memang itu. Tapi memang kalau kita ngomong kontekstual kita juga penting sih. Kalau ngomong kekudusan kepada Betul. siapa? Kalau kita ngomong sama anak muda, anak-anak sekolah, to them mungkin dosa itu cuman berbohong, gitu-gitu, gitu kan. Tapi kalau kita bawa konteks Hmm. ini ke dalam orang-orang yang sudah berkeluarga, yang sudah punya kerjaan, yang sudah punya usaha, itu konteksnya akan sangat-sangat berbeda dengan waktu kita ngomongin dengan anak-anak sekolah. Betul. Ya makanya saya suka bilang begini, sebenarnya kalau kita ngomong di gereja, nah ini sebenarnya saya ya, nggak Mm-mm. usahlah ngomong soal masuk surga, masuk neraka untuk orang-orang yang sudah lama di gereja. Karena apa? Surga neraka udah urusannya udah lewat, atau Yesus mati itu udah lewat. Yang sekarang kita harus kasih tahu mereka perbaharuan budi. Hmm. Nah, itu yang penting perbaharuan budi apa? Boleh begini, nggak boleh. Kenapa? Gitu. Jadi diajarkan supaya dari semau gue itu mulai diarahkan seperti apa gitu. Jadi Iya. contohnya ini soal soal paling gampang dah soal kemarin nih saya udah diskusi sama orang bule, ya, orang Hmm. Amerika, yang soal Black Lives Matters, Oh. yang zaman-zaman Donald Trump, Black Lives Matters. Nah, ini teman saya orang Hmm. orang Indonesia Singapura, cuman dia punya cakupan orang Amerikanya kuat lah. Dia bilang Hmm. begini, kalau Black Lives Matters, ya kan suka ada yang ditantangin sama orang lain. Artinya White Lives Matters juga dong, nggak cuma Black Lives doang dong, gitu kan. Oh. Hmm. Nah, terus dibilang begini, Black Lives Matters itu kan seolah-olah slogan anti si Donald Trump kan. Donald Trump Nah. itu kan Republikan kan. Nah, Republikan kan sebenarnya kan pro life. Nah, pro life itu Hmm. kan menentang aborsi, Hmm. ya kan? Nah, terus ada satu orang ditanya, karena sekarang saya jadi mau nyoblos mau milih Demokrat. Kenapa? Karena saya pro life. Maksudnya apa? Pro life kan nggak boleh aborsi. Tapi kan di Nggak Demokrat boleh boleh aborsi. aborsi. Dia bilang Hmm. nggak selalu, tapi Black Lives Matters itu juga pro life. Black Lives Matters, life-nya Black itu juga pro life.
Pro-life Tidak cuma ya. stop sampai soal aborsi, mesti continue Mmm, sampai masalah Black Lives Matter dia bilang. Makanya mmm, saya support mereka. Nah, jadi ya pro-life itu nggak end sampai aborsi menurut mereka. mmm, Terus lagi sampai Black Lives Matter, Hispanic Lives Matter, Asian Lives mmm, Matter. Jadi mmm, continuous ya itu ke sana. Jadi progresif pembaharuan budinya itu ke sana. Jadi kalau kita belajar di gereja, kalau cuma stop sampai Anda terima Yesus bertobat setiap minggu begitu, maka nggak ada pembaharuan budi. Makanya harus mmm, ada pembaharuan budi. Nah, konteks kekudusan menurut saya penting karena apa? Terkadang kita lupa kudus itu pun nggak cuma soal hubungan kita dengan Tuhan. iya betul, Hubungan kita dengan sesama itu pun harus kudus gitu. betul, Nah, itu kadang-kadang orang suka lupa. Kalau kita mmm, bilang sebagai temple of God, di dalam temple of God itu ada transaksi dagang, ya, karena mmm, potong daging itu bagi kita transaksi istilahnya kan. Ada masalah hubungan manusia, ya kan, interaksi dengan mmm, manusia, dan ada hubungan interaksi dengan Tuhan. Jadi ada tiga tiga mmm, tempat di dalam satu tabit Allah. Nggak cuma soal satu tempat doang nih sama Tuhan, yang dua ini nggak peduli. Enggak, betul, semuanya itu masuk. Jadi mmm, how kita treat others itu termasuk juga soal kudus. How do we do business juga itu hal kekudusan. Jadi nggak sebatas mmm, cuma hubungan kita dengan Tuhan. iya betul. Juga mikirnya gini sih, kalau sama Allah aja ya yang tak kelihatan kita sudah susah kudus Hmm, ya, gimana hmm, sama sesama kita yang kelihatan hmm, gitu kan? hmm. Ya Iya, itu penting itu. Oh saya iya. cinta Tuhan, tapi besoknya ngegebukin orang. Itu sih Iya betul tuh. bohong itu. Iya betul, terus juga saya cinta Tuhan tapi udah gosip di situ kan sama Iya, orang-orang, ya iya. itu juga udah Itu susah. pembaharuan budi. Jadi menurut saya Mmm, sebenarnya di gereja, di mimbar gereja, yang mmm, harusnya disampaikan itu soal pembaharuan budi. Karena mmm, selamat gak selamat itu urusan Tuhan menurut saya ya. Udah Yesus betul, setuju. urusan Tuhan. Entar dia masuk neraka masuk surga, lu percaya one save always save ya terserah lu dah itu urusan kita sama Tuhan. Terserah. Iya itu kan urusan Tuhan. Tapi yang Betul. sekarang itu urusan lu dengan kita apa? Kita memperbarui budi. Itu dan Betul. itu juga pernah ya saya pernah ngomong begini. Mmm, Kalau ada orang nih, eee, ini sih udah lama lah, ada orang Kristen, ini sebenarnya pengalaman pribadi lah ya. Saya mhm, kerja di IT dulu kan, sekarang mmm, sekarang di bank, sebelumnya di IT. Nah, kita tuh mmm, punya punya beberapa sistem admin. Jadi orang yang mmm, bantu kita masukin kode ke dalam server. Nah, mhm, ada satu orang ini di mejanya dia itu penuh semua dengan patung Kristus dan salib. wow, Rohani banget dah, gitu. rohani banget ya. Rohani sampai mejanya ada foto paus, ada foto siapa aja ada dah, pokoknya lu mau cari yang terkenal pokoknya ada di situ. Mejanya wah, Mmm, pokoknya rohani banget dah. mmm, Dan tapi kerjanya malas gitu loh, disuruh ini nggak mmm, kerjain. mmm, Susah ngurus dia minta ini, minta itu, susah, dia nggak mau kerjain lah, alasan mmm, inilah, alasan itu. Ada mmm, satu teman lagi orang Acceptance Amin, dia muslim gitu. mmm, Dia muslim, tapi orangnya rajin, disuruh ini mmm, mau, kita extend sampai kan kalau kita kerja IT kan biasanya deployment code itu kan tengah malam, jam 2 mmm, pagi gitu ya. Ini masih gagal nih, tolong dong di-extend sampai jam 4 kita berpikir dia oke, dia tunggu kan kerjaannya dia emang itu kan, orangnya oke, mmm, kerjanya juga bagus gitu. mmm, Saya belum jadi orang Kristen waktu itu ya, saya suruh pilih jadi mmm. Kristen apa jadi Muslim, saya pilih jadi Muslim kali. Muslim ya? Tidak, orang itu cuman fotonya aja banyak di mejanya, yang jadi Kristen mejanya, dianya enggak gitu loh, mejanya doang jadi Kristen, lah dianya kagak gitu. Jadi kan Wah, orang lihat dari karakternya gitu. Kan betul saya pernah betul. bilang gini, kalau orang Kristen baru nih ya, baru bertobat, baru Mmm, dibaptis, yang pertama kali jadi Kristen siapa? Bingung kan? Yang pernah jadi Kristen mmm. tuh mobilnya. Kenapa? Langsung Tentang ada gantungan Allah salib ya? Yesus, ada kan dengan salib. Tapi pas jadi Kristen, orangnya belum tentu. Baru dibaptis doang, belum berubah. Dibaptis doang. Dia udah berubah. Ada stiker haleluya, I love Jesus. Mobilnya duluan jadi Kristen. Wah, tapi itu nyata sih, nyata, betul betul. Iya. Memang kadang-kadang kan begitu kalau orang iya paling banyak saya kan bukan grow up dari keluarga Kristen ya. Jadi Mmm, jargon-jargon Kristen, perkataan-perkataan Kristen itu saya nggak fasih lah gitu, nggak mhm, common. mmm, Kayak misalnya salah sehat, "Oh puji Tuhan, saya hari ini gini." Saya tuh nggak bisa gitu ngomong begitu, karena saya bukan mhm, background-nya enggak kan. Nah, terus mhm, sampai satu ketika kakak pembina saya suka bilang, kamu mhm, mesti ini dong, coba nunjukkan kalau kamu tuh Kristen gitu. Jangan ngomongnya
seperti orang biasa, coba masukkan kata-kata Kristen. Terus, ya berusaha sih Kak, cuman saya kan kagak kagak biasa gitu ya, di rumah juga kan nggak ngomong begitu Mmm, sama orang tua, jadi kagak biasa, mhm. tapi ya coba diusahakan gitu ya. Terus, ya cobalah sekali-sekali, terus ada teman lagi satu, Mmm. lancar bener, ngomong inilah haleluya, puji Tuhan, gua bilang, "Orang yang pertama kali jadi Kristen mulutnya," gua bilang. Hatinya belum, mulutnya udah lancar. Hatinya belum. Orang Mulutnya dong. sama-sama baru bertobat, gua bilang. Ya jadi kadang-kadang Wah, orang melihat dari depannya, ya kan dari wallpaper-nya, dari kata-katanya gitu. statusnya, Iya, betul. iya. Mmm, Ya oke sih memang boleh, tapi it's not the real thing ya. Makanya mmm, kekudusan itu yang penting itu sebenarnya 3 itu menurut saya, lu ke atas, ke sesama, sama ke dalam sesama. kerjaan lu. Yang impact Mmm, others itu pekerjaan kita sebenarnya, mmm, ya betul. kan. Makanya Setuju, kalau iya. kalau dulu nih, kemarin tuh banjir Jakarta gitu ya, sempat sempat saya kritik-kritik juga gereja nih, banjir Jakarta gereja nggak bergerak nih. Mmm, Malah itu, kelompok Buddha Suci yang di Pluit bergerak tuh, kasih makanan, kasih ini. Eee, untuk kita memang kita nggak bilang itu dia lebih hebat, enggak, tapi kan untuk orang lain melihat, siapa sih sebenarnya yang lebih menunjukkan kasih itu kan terlihat. iya, Jadi kan ada gerakannya, orang ini lebih banyak gerakannya. Ya itu salah satu kritik saya sih, cuma maksudnya ya memang terkadang kita perlu mesti memperlihatkan sebagai asli kita itu orang kita seperti apa, bukan cuma masalah cuap-cuapnya Kristen, mmm, pakaiannya orang Kristen, mobil Kristen, tapi mhm, how we reject to others itu yang penting. Dan itu mmm, sebenarnya mengimpartasi kekudusan yang tadi si Yeskiel bilang, air mmm, mengalir memberi kehidupan. Kita mmm, menjadi kekudusan yang melalui kita memberi kehidupan untuk orang lain, dan harapan. mmm, Itu penting. Pernah satu kali saya ngomong sama orang World Vision ya. mmm, World Vision itu kan, gerakan charity-nya orang Kristen. iya, Dan tapi kalau Anda perhatikan sekarang, di dalam World Vision itu banyak juga orang non-Kristen yang bergerak jadi pekerja, jadi jadi konselor bekerja, mereka. Iya, mhm, konselor mereka ada juga yang konselor pernikahan, konselor apa, perempuan, sesama mmm, gender gitu ya, yang bukan non-Kristen. Dan menurut mmm, saya itu bagus dan orangnya share gini, karena yang kita share itu kasih, bukan yes, agama. Saya nggak bawa betul, agama saya share kasih betul, Kristus. Kalau orang itu yang non-Kristen, dia bisa berimpact, bekerja sama, menyampaikan kasih ini, "We are welcome," dia bilang. Makanya dia bilang, "Wah, betul, itu konsep yang menarik." Kalau di mmm, dalam gereja kan selalu kan ditanya lahir baru, baptisan udah belum, kalau yang karismatik udah basah roh belum, aduh, ya, ya kan? Itu kan mhm, betul, syaratnya kan. Bahkan kalau nyari syarat. supir pribadi aja, kalau iklannya di dalam warta gereja, lahir baru udah baptisan Roh Kudus. Lah, ini kan nyetir apa jadi pendeta? Syaratnya kok susah amat. Ya kan? Kadang-kadang kita pikir seperti itu, padahal seharusnya memang bukan seperti itu. Makanya kekudusan ini penting menurut saya untuk orang bisa kebuka sedikit. Kita bukan cuma ngomong soal hidup kudus jadi kayak pertapa, nggak kenal Iya, orang. Bukan itu tertutup sebenarnya. jadinya gitu kan, Iya, malah harusnya kalau Anda hidup kudus, Anda harus berbagi supaya Anda hidup kudus. betul, Kalau Anda tertutup, ya betul, kagak kudus-kudus tuh namanya tertutup, orang mati juga tertutup gitu kan, nggak bergerak. Iya iya, setuju. menarik Sedih menarik. sekali sih sebenarnya, sedih Hmm, sekali kalau ini jarang banget dibahas lah, kayak perbaharuan budi gitu ya, etik, hmm. itu, ya, Ya memang kalau menurut saya tugas gereja, tugas pengkhotbah itu menjelaskan tentang pembaharuan budi menurut saya. mmm, Soalnya gini ya, Anda bisa nggak sih sama mengajak dia hidup intim dengan Tuhan tanpa pembaharuan budi? Menurut saya nggak bisa ya. nggak bisa, Kalau saya kan dari karismatik, kalau Stefani kan mungkin bukan dari karismatik. Kalau saya kan dari karismatik bukan, kan lebih kebanyakan soal masalah masalah emosional ya. Oh, doa, mmm, nyanyi, pujian, terus mmm, kadang-kadang kalau doa suka nangis-nangis. mhm, Kan cuman emosional. Emosional itu bagus ya bagus, but it's mmm, just a spark. Sebentar aja, yes, ya kan. bentar, Terus mhm, pulang, how? Apa yang terjadi gitu. mmm, mmm, Kalau dia bilang, "Oh, hatinya berubah." Ya oke, hatinya berubah, oke, but mmm, apa impact-nya dari hatinya berubah? Kan mmm, ke dia punya attitude, dia punya perbuatan berubah, ya kan. betul, mhm, Sampai itu yang harusnya gimana caranya berubah kalau nggak pernah mendengar firman, kata kata Alkitab. Pembaru itu mmm, jadi karena pendengaran oleh firman, kan iman timbul karena mmm, pendengaran firman. Artinya mmm, apa? Perbuatan kita muncul karena kita terjadi perubahan budi, pengertian. mmm, Gimana caranya mengerti, berubah kalau kemudian masih
yang dicekoki tetap tetap seperti itu aja gitu loh. Kan sekarang Iya. nggak bisa. Hmm. Bisa nggak sih seorang gitu bilang, "Oh, saya cinta Tuhan lebih dari uang saya, dari harta saya, tapi kalau dikhotbahkan setiap kali Anda harus dapat kaya supaya Anda diberkati itu Anda harus kaya." Lah itu kan terbalik jadinya. Ayo, Anda harus memberi. Memberi supaya Anda kaya. Loh, kok memberi Iya, supaya kaya sih? Memberi ya memberi aja kan. betul. Kontekstualnya itu suka terbalik. Jadi pembaruan budi itu ya seharusnya penting ya. Iya. Terutama terutama untuk anak-anak muda sih menurut saya. Kalau anak muda itu nggak bisa dicekoki lagi soal zaman saya sih bisa lah ditakut-takuti soal neraka, ditakut-takuti soal second coming gitu-gitu. Hmm. Tapi zaman-zaman anak sekarang sudah kritis ya. Anak saya yang kelas SMP 1 aja kalau nanya udah jelimet gitu. Yang saya jawab itu susah. Bilang, tanya mas guru sekolah minggu lu coba jawabannya apa? Pengen gua tes juga sekali-sekali. Tapi ya jelimet kan. Tapi karena Mm-mm. kalau itu makanya kita harus present ke mereka Hmm. sesuatu yang bisa didigest oleh otak mereka, nggak cuma soal masalah Hmm. emosional. Iya, betul sekali. Iya, kan kadang-kadang suka suka ya masing-masing gereja punya masalah lah, tapi maksud saya kadang-kadang yang perlu itu diingatkan bahwa di mimbar itu bukan cuma masalah yang aneh-aneh, kesaksian boleh lah. Yang penting itu supaya jemaat dapat perbaharuan budi. Itu benar yang penting. Betul. Mungkin Hmm. juga sekarang tuh kita di dalam dunia yang semuanya Hmm. tuh seems netral gitu loh. Tak ada yang salah, tak ada yang benar. Kan kalau kita makanya bisa, Toleransi. maksudnya iya, betul, itu betul kan. Jadi kayak LGBT, makanya semua ini kan semakin anak muda juga bisa semakin niat, oh aku menghargai hidup, jadi LGBT toleransi. ya itu seru tuh. Kalau nanti kamu ngomong tuh seru tuh. Karena kita Hmm. harus punya kayak Paus kemarin kasih statement, orang langsung ribut kan. Dia setuju dengan civil union. Orang bilang kok Paus memberikan izin pernikahan sejenis. Loh, yang diizinkan itu civil union, artinya apa? Itu urusan pemerintah supaya mereka punya hak yang diakui. Bukan masalah gereja nih. Jadi Kalau masalah kita gereja. mesti berpikir kan kalau kita di dalam, nah ini suka kendala. Kalau Anda ketemu orang gay gitu ya, apa yang harus Anda lakukan? Ignore, mereka kan cuma orang biasa. But Iya. kalau mereka masuk ngurusin urusan hidup rohani kita, wait, tak dulu gitu loh. Ya, jadi saya punya teman gay, baik orangnya nggak masalah gitu. Dia kalau bisa dia ya sekarang sih belum. Kalau misalnya dia mau menikah, undang saya datang gitu, nggak masalah. Tapi kalau kemudian dia bilang gereja harus diberkati, nah tak dulu. Wait a Nah, minute gitu, tak dulu itu urusan lain gereja lagi tuh. lain lagi gitu loh. Kalau urusan sipil kita oke gitu, hak asasi manusia oke, kita juga nggak akan masalah. Tapi begitu Anda masuk ke ranah gereja, wait, tak dulu gitu. Tapi kan kemudian kalau orang itu Kristen, nah itu jadi kendala. Kita harus berusaha membawa dia kembali ke seperti yang ajaran kita kan begitu. Nah, masalahnya kebanyakan kita memaksakan kehendak orang Kristen kepada orang lain. Nah, itu jadi masalah gitu. Tapi ya itu Betul. banyak juga saya ada teman yang gerejanya menerima LGBT di Surabaya apa di mana saya lupa. Jadi ya ada waria, ada ya waria ya yang LGBT lah ya, karena di gereja tempat yang mereka bersama diusir keluar oleh gerejanya, nggak dianggap dimusuhi. Jadi mereka buka dan menurut saya itu bagus. Jadi mereka Bagus. welcome ya. Seperti yang ya saya suka sama Paus yang sekarang karena Paus sekarang bilang begini, kalau orang lagi perang ketembak, Anda tanya dulu Anda LGBT apa bukan? Kan enggak, dicobatin dulu lukanya, baru yang lainnya baru belakangan. Jadi sama orang ini terluka keluar, masuk ke gereja, di-accept dulu, diterima dulu, nanti pelan-pelan dibawa gitu. Jadi ya menurut saya di Surabaya, seingat saya Surabaya. Surabaya ya? Ya. Wow. Ya itu gereja kecil lah, kayak gini sih kebanyakan gereja kecil ya, gereja besar nggak berani. Ini gereja kecil, gereja bawah Takut tanah. gitu. Iya, karena kan gereja besar tuh makin banyak politik juga, tekanan dari jemaat juga. Coba Benar. aja deh, kalau gereja gede gitu ya, ngomong satu hal yang kontroversi aja, besokannya jemaatnya nulis surat udah. Penatua, kepala sinode, wah udah ribut dulu, padahal cuma satu biji gitu. Jadi kalau gereja kecil yang independen mereka bisa bergerak cepat dan ini salah satunya. Jadi masa mereka bikin apa namanya House of apa gitu saya lupa. Jadinya orang-orang itu yang bencong, waria datang. Kan kalau di Indonesia itu kan mereka itu kan emang tersisihkan kan. Yes. Di kampung-kampung aja nggak bisa Di mereka, kampung-kampung nggak usahanya nggak bisa. bisa. Jadi apalagi kalau mereka Kristen, waduh makin sengsara dah. Udah minoritas, minoritas sengsara gitu kan, ya gereja yang accept
Kalau menurut saya lebih baik begitu. Hanya satu-satunya ya di Indonesia gereja itu Nggak ya? tahu sih, saya cuma tahu yang Maksudnya itu cuma karena ketahuannya yang itu ya? ya Yang di saya tahu Surabaya. itu karena saya ikut ngebantuin, kasih sumbangan atau apa, saya lupa juga, itu udah lama juga. Di Jakarta juga Oh, ada, cuman Jakarta Jakarta. lebih ke masalah buruh, dia lebih ke orang buruh, aktivis buruh, Oh. jadi bukan masalah LGBT. Kalau yang ini, yang di Surabaya benar-benar soal LGBT. Ya orang-orang kayak gini kita kadang-kadang kalau dengar mereka pendetanya sharing ya, wah kita kadang-kadang nggak geleng-geleng kepala, gila nih pendeta berani banget gitu. Padahal ya kayak ada masuk TV juga sekali ya pendeta di kolong jembatan seluruh tubuhnya tatoan, ngelayanin di anak-anak jalanan, masuk Tik Hmm. Andi kalau nggak salah pernah sekali. Itu juga kalau kita dengar dia punya kesaksian, dia punya teaching ya, kita nggak akan masuk ke kota kita yang orang-orang anak kota gini yang "Oh, apa sih, kenapa begitu sih?" Kita nggak ngerti gitu. But itu reality, kadang-kadang dunia itu seperti itu. Dan Betul. ini impact-nya Yeskiel tadi itu memberi harapan, memberi kehidupan adalah orang-orang yang seperti ini. Apakah mereka hidup berangsakan? Enggak, hidupnya kan kudus. Cuma lokasinya memang begitu, lokasinya di kolong jembatan, di Kolong tempat-tempat begitu. jembatan. Iya, menarik. Oke nih, udah hampir Wah. sejam nih. Stefani. Oh. Iya, seru Tapi kan? itu karena macet-macet juga sih. Ya, nggak apa-apa lah. Lain kali kita bisa sharing lagi nih. Stefani, terakhir kita ketemu kapan ya? Tahun lalu tahun ini ya? Sebelum COVID ya kalau nggak salah ya, sebelum ketemu ya? Sebelum COVID. Iya. Sebelum Oke. COVID Jadi ya. ini untuk teman-teman pemirsa di TC ini ada 3 apa 4 orang Indo. Saya, Stefani, sama Rachel. Sama Rachel. Joshua. Iya, 4 lah ya. Orang 4. Indo. Ya, kita kelompok minoritas. Menarik. Oke. Apa nih kesimpulannya coba Stefani kasih kesimpulan. Kesimpulannya, kalau kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kekudusannya Allah tuh berkembang, kekudusan yang membawa harapan kepada orang-orang. Jadi kekudusan bukan hanya fokus sama Allah, tapi juga fokus ke orang-orang yang mungkin sering dilupakan sama orang-orang Kristen. Ya, itu aja sih. Oke, terima kasih Stefani nih sudah bantu sharing kita di Teologi 123. Untuk rekan-rekan pemirsa, kalau ada tema atau topik-topik yang sedang diajukan, silakan tulis di komen atau di forum. Nanti kita carikan juga beberapa narasumber yang lain. Terima kasih semua. Terima kasih Stefani. Terima kasih, Ko.